time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu guru hebat SMK Negeri 2. Di sini saya bukan untuk menggurui Bapak Ibu guru, saya hanya untuk berbagi praktik baik selama saya kemarin diklat di Jambi selama 4 hari, dan di sini saya mendapatkan 7 jurus, namanya 7 jurus BK ya Bapak Ibu. Nah, ada 7 jurus BK, yaitu ada kenali potensi, ada kelola emosi, ada tumbuhkan resiliensi, dan jaga konsistensi. Selanjutnya jaga koneksi, bangun kolaborasi, dan menjaga situasi. Nah, di sini saya sudah mengimplementasikan kepada anak, yaitu di kelas 11 DKP 2, yaitu ada 2 jurus, yaitu jurus kenali potensi dan yang satunya yaitu jurus kelola emosi. Nah, saya mengimplementasikan jurus 2 ini. Kenapa? Karena selama ini mungkin guru BK kurang aktif dalam mengenali gaya belajar, di mana kami mendapatkan ilmu dari diklat kemarin. Di situ menggunakan aplikasi Aku Pintar. Di situ ada kemampuan, ada beberapa banyak kemampuan kita menilai anak, yaitu salah satunya saya menggunakan gaya belajar anak. Terus ini hasilnya, dan ini adalah video editan saya yang saya edit kurang lebih 10 menit.
yang sudah didapatkan dari hasil mengisi mereka. Apakah sesuai dengan gaya belajar mereka sehari-hari atau malah perlu diperbaiki gaya belajar mereka sehingga bisa menunjang prestasi mereka. Nah, ini adalah salah satu siswa yang saya minta untuk menjelaskan hasil yang sudah mereka kerjakan. Ya. Nah, lalu setelah itu saya menjelaskan konsep. Menjelaskan konsep apa sih itu kenali potensi, apa kenapa kita harus mengerti gaya belajar kita. Itu ya Bapak Ibu. Ini saya cepatkan karena waktu yang singkat. Nah, setelah saya menjelaskan konsep apa itu kenali potensi, saya menanyakan kepada mereka bagaimana sih cara mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari atau bagaimana cara mereka mengaplikasikannya di gaya belajar mereka di waktu mereka belajar gimana seharusnya. Misalnya saya tunjukkan dulu. Ini hasil belajar anak yang sudah dikerjakan. Jadi saya mengambil sampel di kelas 11 DKV 2 itu ada 20 anak. 20 anak itu mereka 35% itu mereka gaya belajarnya visual. Visual itu mereka memahami informasi dari gambar atau misalnya dari video mereka belajar atau dari warna mereka meringkas, itu kan ada warna-warnanya, harus ada seperti itu. Nah, terus 30% lagi audi, di mana mereka lebih bisa mendengarkan daripada melihat ya. Mereka berdiskusi bagaimana. Terus yang terakhir ada kinestetik, dan kinestetik ini ada 30% dari kelas 11 DKV 2, yaitu mereka praktik langsung. Di mana di sini sebenarnya DKV itu kan desain ya. Mereka itu kan misalnya di sini mereka mengambil video itu mereka harus menggunakan langsung, tidak bisa dengan teori gitu, harus mempraktekkan langsung. Kalau mereka mempraktekkan, mereka lebih ngerti daripada cuman teori yang dipaparkan oleh guru seperti itu. Nah, selain itu saya menggunakan jurus kedua. Jurus kedua ini kelola emosi ya Bapak Ibu. Kenapa saya memberikan mereka jurus kedua, kelola emosi? Karena di SMK ini banyak anak yang lebih tepatnya broken home ya. Banyak yang broken home. Mereka susah untuk mengelola emosi mereka. Ketika ada masalah di rumah, mereka susah untuk mengendalikannya di sekolah. Bisa saja mereka murung, mereka menangis, mereka membolos, lebih banyak ya. Mereka mencari perhatiannya seperti itu. Sebenarnya salah ya. Nah, saya menggunakan jurus kelola emosi ini.
dan mereka menggambar apa perasaannya pada hari ini. Jadi mereka lebih bisa mengekspresikan emosinya, misalnya dengan emotikon. Yang bisa menggambar emotikon, misalnya lagi sedih, mereka menggambarnya. Terus lagi senang, lagi jatuh cinta. Nah, di kelas itu rata-rata mereka sedang jatuh cinta dan sedih ya. Ini merefleksi. Yang dia sedih karena ditinggal teman-temannya nggak hadir. Biasanya satu game sama mereka, akhirnya temennya dikejabi, jadi mereka nggak ada lagi temennya yang satu frekuensi seperti itu. Nah, lalu setelah refleksi saya tetap menjelaskan apa itu emosi, konsep dari emosi itu apa, bagaimana kita menggunakannya. Nah, setelah saya menjelaskan konsep, saya menanyakan kepada mereka bagaimana cara mereka mengelola emosinya di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika mereka ada masalah, gimana mereka menyelesaikannya? Bagaimana cara mengelola emosinya? Tuh. Nah, saya lanjutkan presentasi saya. Ini hasil dari kenali potensi tadi dari Aku Pintar. Lalu nih, kenali potensi, hasilnya siswa lebih bisa memahami potensi yang ada pada diri mereka, gaya belajar mereka masing-masing. Lalu yang kelola emosi, hasilnya yaitu siswa lebih terbuka dalam mengekspresikan ekspresinya. Tuh. Nah, dari hasil yang diharapkan dari jurus kenali potensi ini, siswa dapat mengenal lebih kelebihannya, kekurangannya. Karena di situ di Aku Pintar itu bukan hanya gaya belajar ya Bapak Ibu, di situ ada tes kemampuan juga, gitu. Terus memahami gaya belajarnya tadi. Lalu siswa memiliki arah dan tujuan belajar yang jelas. Lalu siswa lebih percaya diri terhadap kemampuan diri dan siswa mampu mengambil keputusan sesuai potensi dirinya. Hasil yang diharapkan dari jurus kelola emosi ini, saya mengharapkan siswa mampu mengenali dan memahami emosinya. Yang kedua, siswa dapat mengendalikan emosi secara positif dan tepat. Siswa menunjukkan sikap tenang dan tidak mudah marah atau berlebihan. Kadang kan ada siswa, apalagi di SMK ini banyak cowok, mereka sering berantem, tonjok-tonjokan gitu kan ya. Yang selanjutnya, siswa mampu mengekspresikan perasaan dengan cara yang baik. Jadi bukan dengan cara tonjok-tonjokan tadi, tapi bisa menyelesaikan dengan tenang gitu. Terakhir, siswa memiliki hubungan sosial yang lebih harmonis dengan teman dan guru, jadi tidak mudah emosi. Oke, baik, itulah hasil praktik baik saya untuk mengimplementasikan 2 jurus yang saya dapatkan dari Jambi kemarin kepada anak-anak. Baik, dari sini adakah tanggapan atau pertanyaan untuk saya? Bu, boleh Ibu Nuni? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nuni Fatmawati, memegang mata pelajaran bahasa Inggris. Setelah Bu Ike tadi memaparkan praktik baik Bu Ike, saya ingin mencoba memberikan tanggapan ya Bu ya. Dengan 2 jurus tadi yang Ibu Ike sampaikan dalam praktik baiknya, yaitu tentang kenali potensi dan juga kelola emosi. Hal ini sangat menarik sekali bagi kami,
terutama saya pribadi di kelas, saya juga sudah pernah mencoba memberikan emoticon kepada siswa, tetapi dalam bentuk menanyakan perasaan mereka hari itu atau saat jam pelajaran berlangsung, belum sampai ke tahap pengelolaan emosinya. Nah, jadi menurut saya praktik baik yang sudah Bu Ike sampaikan ini benar-benar sangat menarik dan menginspirasi. Tadi sudah dijelaskan di dalam 2 jurus itu bahwa Bu Ike menggabungkan 2 aspek penting dalam perkembangan siswa, yaitu pemahaman terhadap gaya belajar siswa dan juga kemampuan mereka dalam mengelola emosi. Nah, melalui kegiatan tersebut kami melihat bahwa dengan menggambar emoticon tadi siswa dapat mengekspresikan perasaan mereka, kemudian hal tersebut bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi para siswa. Selain itu, ketika Bu Ike membantu siswa mengenali potensi diri melalui kegiatan menggali potensi gaya belajar mereka tadi, itu juga menyenangkan bagi para siswa. Nah, jadi menurut saya pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran siswa saja, tetapi juga bisa meningkatkan atau memperkuat hubungan antara guru dan siswa di dalam kelas. Terakhir, praktek ini saya rasa dapat ditiru oleh para guru untuk dilakukan di kelas, dan insya Allah kedepannya kami akan coba melaksanakan apa yang sudah Bu Ike berikan kepada kami. Oke, mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nuni. Beri aplaus dulu untuk Ibu Nuni. Bagus sekali ya Ibu Nuni. Saya berharap jurus saya bisa menginspirasi ibu semua, ibu-ibu hebat SMK Negeri 2 untuk mengaplikasikannya juga di mata pelajarannya masing-masing. Apakah ada lagi tanggapan atau pertanyaan mengenai 2 jurus yang saya implementasikan kepada siswa? Cukup? Oke, terima kasih atas perhatian Ibu semua karena sudah menyempatkan waktunya untuk melihat praktik baik saya. Saya akhiri.